Di suatu pagi yang cerah, Pak Andi sedang membersihkan dan mengelola guest house miliknya. Tak lama dari itu, si anak bungsunya menelpon sang bapak. Halo Pak, Iya nah, ada apa? uang aku habis nih Pak. Aku butuh uang buat nanti manggung. Oh, iya. Nanti Bapak transfer ya, ini Bapak masih bersih-bersih. Oh iya Pak. Siapa Pak? Ini biasa panel, katanya ada yang minta uang buat mau. Oh, ya udah ini Pak, gimana dulu kan? Makasih. Pak, Bapak. Tiba-tiba Pak Andi merasa sesak di bagian dadanya dan tersungkur akibat tidak kuat menahan rasa sakit yang ada. Saat itu juga, ibu membawa Pak Andi ke rumah sakit terdekat. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menyatakan bahwa keadaan jantung Pak Andi mulai melemah dan diharuskan untuk rawat inap sementara. Keesokan harinya, Pak Andi baru sempat untuk menghubungi semua anaknya dan memberitahu kabar tentang dirinya yang sedang berada di rumah sakit. Bu, bisa minta tolong ambilin HP Bapak? Sebentar ya Pak. Ini Pak, HP-nya. Makasih ya. Assalamualaikum. Nak, Bapak ini lagi dirawat di rumah sakit. Kalian pada bisa kesini nggak? Sebentar ya Pak, aku coba izin ke suami aku dulu ya Pak. Aduh Pak, bentar aku lagi manggung. Habis manggung aku sana deh. Gimana sih kamu? Bapak lagi sakit gini, malah mikirin manggung. Ribet tuh Pak. Setelah panggilan berakhir, tak lama anak-anak Pak Andi pun berdatangan satu persatu ke tempat di mana Pak Andi dirawat. Azriel yang baru tiba pun langsung bergabung dengan sang ibu dan mbaknya yang sedang mengobrol. Ibu, Bapak sebenarnya sakit apa Bu? Jantung Bapak sudah melemah, jadi Bapak gak bisa beraktivitas yang berat-berat ini. Mbak, Ibu. Ini si Farah kemana lagi sih? Belum datang? Sabar Zril, sekarang bukan waktunya buat emosi. Kasihan Bapak di dalam gak ada yang jaga. Ya udah Mbak, Bu kalau gitu aku masuk ke dalam ya jagain Bapak. Nah, kondisi Bapak sekarang udah lebih baik buat ngurusin guest house. Kira-kira kalian mau bantu Bapak nggak untuk ngurusin guest house? Kayaknya aku perlu izin dulu Bu sama suami aku. Dan kalau Azril pun aku pikir dia butuh waktu karena dia lagi fokus sama kerjaannya Bu. Oh ya udah, gak apa-apa. Kalian gak usah ngurusin sekarang, tapi Ibu harap kalian pikir-pikir lagi ya soal ini. Keesokan harinya, Farel datang tidak sendirian ke rumah sakit tempat Pak Andi dirawat. Ia baru sempat berkunjung karena baru selesai manggung di luar kota. Mbak, Dari mana aja lo? lu kan habis manggung. Tuh cewek siapa? Nanti aja ngobrolnya gue baru datang mau ngeliat Bapak dulu. Abis ini kita coba tanya dia ya. Ya Mbak. Setelah Farel keluar dari ruangan Bapak, Tiara dan Azriel berbincang dengan Farel dan juga perempuan yang dibawa Farel. Lo siapa sih namanya? Naila Kak, Kalian kenapa serius amat sih? Udah berapa lama kalian bareng? baru 1 tahun Mbak. Lo nih kemarin kemana aja sih sampai telat gitu? Manggung kan paling cuma sejam 2 jam doang. Gue kan harus siap-siap dulu, terus harus beres-beres dulu habis manggung. Yang Farel omongin itu benar kok Kak, kemarin kita pulang jam 10 malam. Lo diem dulu. Udah.
kemarin ibu bilang kalau kondisi bapak udah gak memungkinkan buat ngurusin guest house. Sekarang tugas kita sebagai anak-anaknya buat ngelanjutin usaha yang udah bapak rintis dari dulu. Gue sih paling bisa ya ngurus di bagian keuangannya. Gua urus guest house, mending gua manggung yang sesuai sama minat gua. Tapi ibu bilang yang mau ngurusin guest house dapat 70% warisan. Kalau gitu gua mau urus guest house. Seminggu kemudian, anak-anak dari Pak Andi berkunjung ke guest house milik Bapak untuk mengurus guest house tersebut. Pada ngurusin ya? Enggak, Tapi kamarnya tinggal satu, jadi kalian coba mending switch siapa yang dapat kamarnya. Kita ini anak-anaknya Pak Andi. Kita kesini mau ngecek guest house milik bapak buat kita rawat. Oh gitu ya Mas, Mbak. Maaf ya sebelumnya. Gak apa-apa, kita di sini mau gantiin bapak. Soalnya kemarin bapak sakit, jadi bapak udah nggak bisa ngelola guest house-nya lagi. kantornya bapak di mana ya? Gue istirahat nih, gue capek. Sebelah sana Mas, Mbak. Mari. Oke, makasih. Tadi bagian resepsionisnya agak-agak kasar ya. Maklum Mbak, emang gitu kan sifat dia. Iya juga. Ngapain lo ada di sini? Aku Gua yang ngajak. Kenapa? Lagian dia bantuin juga kok di sini. Setelah beristirahat, mereka pun mulai melakukan analisis terhadap guest house milik Bapak. Selain itu pun, sang anak sulung melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai guest house tersebut. Kamu kesini deh. Aku Mbak. Iya, siapa lagi? Oh iya Mbak, kenapa? Aku kan pernah nih kerja di bagian pelayanan. Kayaknya kamu harus mengubah sikap kamu agar lebih ramah pada para tamu yang datang. Oke siap Mbak. Ya, sama jangan lupa kalau ada program baru dari kita, kamu promosiin ke semua tamu yang datang. Oke siap Mbak, ada lagi yang perlu dievaluasi Mbak? Buat sekarang sih itu aja ya. Siap, makasih ya Mbak. Di sisi lain, Azriel, Farel, dan Naila menyempatkan waktu untuk berbincang mengenai keuangan guest house. Ini kayaknya bapak hitungnya masih kolot deh. Zaman gini ngitung masih pakai buku. Ya udah sih, Kak. Gua ngecek kamar-kamar dulu ya. Nay, kamu di sini ya sama Kakak. Lo bisanya apa sih? Aku bisanya nyanyi Kak. Mending lo sini deh, bantuin gue bikinin aplikasi buat pembukuan buku kita. Bentar Kak, kayaknya aku pernah belajar ini deh. Itu lo bisa bikinnya? Ini mah dulu aku jagonya Kak. Oh ya udah, cepet kita beresin bareng ya, biar cepet beresnya. Oke. Keesokan harinya, Pak Andi mengobrol dengan ibu bahwa ia ingin sekali mengunjungi guest house miliknya. Akhirnya, untuk melepas rindu, Pak Andi pun menelpon anak bungsunya. Naila yang sedang di samping Farel pun berbicara dengannya. Bu, kayaknya Bapak pengen ke guest house deh. Bapak kan masih sakit. Bapak jangan kemana-mana dulu ya. Bapak kasihan sama anak-anak. Tapi kondisi Bapak seperti ini Pak. Kita tunggu saja sampai kondisi Bapak pulih. Toh mereka juga sudah dewasa. Biarlah mereka belajar menyikapi masalah ini. Ya udah deh. Iya Pak. Ibu kesana dulu ya. Iya. Halo, Nak, Farel. Ada apa sih, Pak? Nelfon apa? Enggak, ini Bapak cuman pengen tahu aja gimana kabar kamu di sana. Oh iya, Pak. Aku mau beli barang. Bapak bisa gak transfer ke aku 1 juta aja? 1 juta? Ya udah deh, nanti Bapak transfer ya. Oke, Pak. Dapet gak 1 jutanya? Iya, dapat. Gak usah bawel. Nah gitu dong, jadi kan gue gak sia-sia ada di sini. Kita pakai maluin aja kali ya? Wajib dong. Hari demi hari terus berlalu. Bapak yang kondisinya sudah membaik akhirnya mengunjungi guest house miliknya.
Pak, Bu. Ya, gimana nih kondisi guest house kita? Udah bagus sih Pak, udah mulai terkontrol juga dari segi keuangan sama pelayanannya. Paling kita tinggal benerin beberapa fasilitas yang rusak karena kemarin ada pelanggan yang komplain tentang kamar mandinya Pak. Gitu ya. Kalau bisa masalahnya diberesin sama kamu ya secepatnya. Siapa? Kalau misalkan Farel lihat gak? Kalau lihat Farel gak? Aku nggak tahu sih Pak. Tapi sih tadi aku suruh dia beresin kamar nomor 2. Oh gitu ya. Ya udah, Bapak kesana dulu ya. Iya Pak. Aku ke depan dulu ya Pak. Iya, siap. Ya udah sih bagi kan informasinya untuk kita keluarnya di sebelah sana. Masih mah. Iya. Azril, kamu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana rasanya kerja di sini? Awalnya sih aku kurang suka ya Bu sama suasana di sini, tapi lama kelamaan aku suka sih Bu. Kamu ngelihat Farel nggak? Bapak kangen sama Farel. Farel ada tadi lagi di kantor dia Pak. Tadi sih dia habis beres-beres kamar nomor 2. Oh ya udah. Kita kesana dulu ya. Iya Pak. Farel? Bapak? Kalian lagi ngapain di sini berdua? Oh ini Bu, kita lagi ngomongin pengeluaran guest house. Kita ngobrol di depan aja yuk. Oh iya, Yang boleh. enak sambil berdiri. Iya, boleh. Wah, anak bapak pada rajin ya. Tadi lagi ngitungin pengeluaran sama pemasukan guest house. Gimana nih, kamu betah nggak kerja di sini? Lumayan lah, Pak. Rencananya bapak udah nggak akan bisa ngelanjutin guest house. Nanti bapak bakal kirim aja dokumen-dokumen guest house ke kamu. Jadi biar kamu yang ngelola selanjutnya. Kan kamu juga udah betah kerja di sini. Boleh tuh, Pak. Bagus deh kalau kamu mau. Farel, lo jangan kemana-mana dulu ya, gue panggil Mbak. Saat sedang berbincang-bincang, Azriel datang dengan keadaan yang sangat marah kepada Farel. Mereka semua terlihat bingung dengan Azriel yang emosinya meluap-luap. Tak lama kemudian, Azriel membawa Tiara untuk datang ke kantor guest house. Nih Mbak, lihat pengeluaran 2 hari ke belakang. Ini uang di rekening harusnya ada 50 juta, tapi sekarang cuma ada 10 juta. Ini yang jaga, plus ngatur pengeluaran kan Lorel. Ini uangnya hilang kemana? Kalian kok nyalain gua sih? Kan kemarin yang jaga. Kemarin Mbak yang jaga. Lo pakai uang sebanyak ini buat apa? Lo ngobat lagi ya pakai uang ini, hah? Rel, Emang nggak salah itu uang hilang segitu? salah ngitung gimana? Kan gue yang bikin pembukuannya, gak mungkin dong salah ngitung. Farel, Cukup. Emangnya kenapa kalau Farel pakai uangnya? Maklumin, ini uang banyak Pak. Harusnya nih uang bisa dipakai buat tingkatin guest house. Pasti dia juga punya alasan lah untuk menggunakan uang ini. Ya kan, Rel? Cukup Pak. Mbak capek. Dari dulu sampai sekarang cuma Farel yang Bapak anggap anak. Dari dulu sampai sekarang Farel lagi, Farel lagi. Mbak capek Pak, capek. Pak? Bapak yang terjatuh pingsan dibawa ke rumah sakit terdekat. Penyakit yang dialami Pak Andi sebelumnya semakin buruk akibat stres yang berlebihan dan perlu tindakan lanjut yang membutuhkan biaya lebih. Setelah mengetahui hal itu, Farel dan Naila memutuskan untuk jalan keluar rumah sakit dan berbincang di tempat parkir. Gimana tuh? Kondisi bapak lu makin parah. Lu juga udah ketahuan kemarin ngambil uang. Musik ya? Pusing nih gua. Obat kemarin habis. Abis lah, orang lu makanya banyak banget. Obsesi Farel terhadap narkoba semakin meningkat. Ia pun memutuskan untuk menemui bandar narkoba di klub malam yang sering ia kunjungi. Farel diberi tugas untuk mengantarkan narkoba kepada klien. Dengan imbalan, Farel dapat mengonsumsi narkoba gratis dari bandarnya. Farel setuju dan di suatu hari ia pun melakukan kesalahan yang sangat fatal.
Obat-obatan apa ini? Tunggu, yang tadi duduk di sini kan si Farel. Gak beres nih. Mbak! Itu apa? Apa ini? Gak usah gak tahu, lu kan yang pakai itu. Ada apaan sih ribut-ribut? Ini Mbak si Farel, dia pakai narkoba lagi. Kalau nuduh sih mbak? Di sini yang punya latar belakang suka ngobat kan cuma lo. Kemarin-kemarin lo ambil uang di rekening gue, maafin. Tapi sekarang Kita capek tahu gak? Dari dulu selalu aja kita yang ngalah. Lu tuh ngebebanin kita banget. Dan bahkan sekarang ada orang yang ngomong kalau Gesos ini mau kita jual. lo gak capek apa bikin masalah terus? Mbak mau nanya, apa benar guest house ini tuh dijual katanya? Oh enggak pak. Ini kemarin saya nggak dengar katanya ini dijual. Hoax mungkin pak. Iya. Makasih ya, Mbak ya. Tapi kak, Mbak, Farel nggak pernah jual guest house ke siapapun. Diem lo. Dia benar kok mbak. Gue gak pernah nyoba jual gesos ini ke siapapun. Lagian gue sayang banget sama gesos ini. Kalau bukan dia, siapa? Ibu? Masa sih ibu? Oke, sekarang lu aman. Besok-besok lu bikin masalah lagi. Jangan harap anggap kita keluarga. Sekarang kita coba langsung buktiin aja ke ibu. Nih boleh ke kamar dulu nggak? Oh iya. Halo bu, ibu bisa ke guest house sebentar? Ada hal penting yang harus kita omongin bu. Iya bu. Setelah melewati perdebatan itu, akhirnya Tiara dan Azriel memutuskan untuk menghubungi ibu agar berkunjung ke guest house karena ada pembicaraan yang harus diselesaikan. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ibu, langsung aja ke intinya. Ibu ngejual gasus ini ke orang lain? Iya nak, tapi Gak usah tapi-tapi bu. Dulu ibu datang secara tiba-tiba ke keluarga ini cuma buat ngacauin doang. Sekarang ibu mau bikin lebih kacau lagi. Kita di sini lagi mati-matian bu berjuang buat ngurusin guest house milik bapak. Ibu nggak bisa dong tiba-tiba ngejual guest house milik bapak tanpa sepengetahuan kita. ibu gak bermaksud buruk nak. Ibu ngelakuin ini untuk Apakah ini dengan pihak Naura? Ini memberitahu bahwa Pak Andi sekarang sudah meninggal dunia. Kenapa bu? Ibu kenapa bu? Bapak kenapa bu? Bapak udah nggak ada. Ibu. Ketika ibu hendak berbicara, tiba-tiba pihak rumah sakit menelpon bahwa Pak Andi sudah meninggal dunia. Tidak sempat mendapat perawatan lebih lanjut, Pak Andi sudah berpulang terlebih dahulu. Setelah mendengar kabar duka itu, ibu kembali berbicara kepada anak-anaknya Pak Andi mengenai pesan terakhir dari sang bapak. Nah, sebelum Bapak pergi, Bapak sempat sadar dan nyampein sesuatu ke Ibu. Bapak minta maaf buat Tiara, karena Tiara sudah menanggung banyak beban, karena Bapak gak bisa bersikap adil. Bapak juga minta maaf buat Azriel, kalau Azriel ada dendam. Maafin Bapak ya Azriel. Bapak dulu ngerasa kesepian dan sangat kehilangan setelah meninggalnya ibu kandung kamu. Sama halnya dengan ibu kamu yang sekarang, yang dulu merasa kehilangan setelah ditinggal oleh suaminya dulu. Dan Farel, Bapak juga minta maaf sama kamu karena Bapak tidak bisa membesarkan kamu dengan baik. Itu saja yang pesan yang Bapak sampaikan. Maafin Ibu ya Azriel. Ibu ingin menjual guest house karena Ibu sangat sayang dengan Bapak kalian. Ibu hanya ingin Bapak hidup lebih lama lagi untuk menemani kita semua. Maafin Ibu ya Azriel. Maaf, Ibu gak bisa menggantikan sosok Ibu kan yang baik buat kalian selama ini. Ibu. Badai Tuhan
Mbak, maafin Farel, Mbak. Farel aku banyak salah selama ini. Farel pengen berubah, Mbak. Maafin Mbak juga ya kamu. Misalkan Mbak banyak dendam sama kamu. Pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Sehari setelah Bapak dimakamkan, akhirnya kesalahpahaman pun selesai. Farel dan Naila sebagai pengguna narkoba pun ditangkap oleh polisi, bertanggung jawab atas apa yang pernah mereka perbuat. Guest house yang semula ingin dijual pun tidak jadi, dikarenakan ibu sudah mengurungkan niatnya untuk menjual guest house tersebut. Kini semuanya hidup masing-masing. Azriel berfokus kepada pengelolaan guest house, sedangkan Tiara kembali kepada kewajibannya sebagai istri dan ikut suaminya pergi dinas keluar kota.